Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh dipersatukan kembali di rumah Tuhan ini untuk kita memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang selalu menyertai dan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan damai dan sejahtera dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik.
bahwa begitu besar akan kasih Bapa kepada kita, bahwa begitu besar pertolongan Tuhan yang bisa Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa begitu besar akan kesetiaan Tuhan yang tak pernah terlambat menolong di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap permasalahan kita. Dia yang sanggup dan Dia yang sangat luar biasa, yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kita. Saya mohon dengan hormat Ibu Iga yang akan membuka di dalam doa. Begitu besar kasih setiamu untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Engkau begitu baik untuk kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, dengan kerinduan di dalam hati kami masing-masing ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi kami semuanya ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga yang terakhir ya Tuhan. Berkat-Mu nyata di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan kepada selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan, kepada Bapak Yohanes dan Ibu pada pagi hari ini berkumpul kembali bersatu untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita patut memuliakan Raja di atas segala raja, karena kita adalah anak Raja di atas segala raja. Dan marilah kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja.
kita telah diberkati oleh Tuhan, apa yang telah kita minta berhari-hari, ternyata Tuhan telah kirimkan yaitu hujan yang cukup luar biasa sehingga kita boleh disegarkan. Namun walaupun kita dingin, namun kita boleh disegarkan, boleh diberi semangat yang baru, boleh diberikan berkat yang baru melalui hujan yang telah dicurahkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sambung lagi dengan satu pujian yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Disayang oleh Tuhan, karena Tuhan yang menjadi kekasih di dalam kehidupan kita, dan dialah yang sangat amat luar biasa, yang senantiasa itu menopang dan menyertai serta memberkati di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan lanjutkan, kita akan memberikan yang persembahan kepada Tuhan, kepada Pak Wita tidak ada ya. Saya mohon minta tolong kepada Pak Jayus untuk berdoa untuk membawakan persembahan. Mohon untuk maju ke depan. Mari kita berdoa menyerah persembahan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam jam surga, segala pada Tuhan, sekali lagi dalam hadirat Tuhan, kami naikkan segala doa dan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah dari awal Tuhan hingga saat ini. Kesempatan pagi ini Tuhan, kami akan memberikan sedikit berkat padamu Tuhan, kiranya Tuhan diri akan
menyucikan dan menguruskan Tuhan, sehingga dengan anak-Mu disudahkan dapat membantu pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memberikan kiranya Tuhan Kau berkati dalam setiap usahanya, dan untuk anak-anak-Mu yang saat ini belum sempat memberikan kiranya Tuhan juga berkati dalam setiap usahanya, usaha bertani, beternak maupun usaha yang lainnya, kiranya Tuhan campur tangan sehingga di lain waktu dapat memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, kami serahkan untuk persembahan ini hanya di dalam tangan kuasa. Bapak Ibu yang bertuhan, mari kita akan sambut dengan satu pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Terima kasih atas persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dan kita selanjutnya akan kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, dan pikiran kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan sambut dengan satu pujian yang mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan.
juga kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami semua. Kalau pada pagi hari ini itu masih boleh memberikan kami untuk bersama-sama belajar di dalam firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dan kami belajar mengenal akan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan pada pagi hari ini, ya Tuhan mengurapi dari surga Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tegurlah kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup selalu seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajahnya berseri-seri pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Pak Yohanes, ya, bisa beribadah dan berkumpul bersama saudara-saudara di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya di dalam hidup ini kita tetap bersandar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bertemu, dapat kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Dan terlebih lagi doa-doa kita yang sepanjang waktu kita berdoa untuk hujan. Nah, tadi malam hujannya lebat sekali, sampai pagi hari tadi hujannya sangat lebat. Kita mengucap syukur bahwa doa-doa kita semua didengarkan oleh Tuhan. Amin. Terlebih lagi kita bukan hanya untuk berdoa hujan, tetapi kita berdoa untuk hal-hal lain yang penting buat kehidupan kita, penting bagi perkembangan dan juga kemajuan gereja di tempat ini. Nah, pagi hari ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita ya di tempat ini karena di Gereja Ngantru ada acara penyerahan anak. Jadi diminta untuk Bapak Gembala yang mendoakan agar berkat ini tercurah bagi anak yang baru lahir. Dan mengucap syukur bahwa gereja di Ngantru tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Tentunya jemaat di sini juga tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya juga mengucap syukur Bapak Ibu bisa terlibat pelayanan di tempat ini. Kalau saya tidak bisa pelayanan di tempat ini, mungkin tidak pernah kenal dengan Bapak Ibu semua satu persatu. Walaupun jalannya sulit, jalannya berliku-liku ya, naik motor sampai kepleset-pleset, tetapi saya mengucap syukur. Merupakan suatu pengalaman yang indah bagi saya bisa terlibat di dalam pelayanan di ladangnya Tuhan. Dulu saya hanya bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Kalau menuju ke Sendang, terutama di daerah Gangsongo ini, jalannya sulit sekali lewat setapak gitu. Tetapi sekarang sudah jalannya enak. Saya mengucap syukur bahwa ada kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saya bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Tetapi tokoh ini tidak memiliki tokoh sentral, tidak menjadi sorotan utama di dalam Alkitab. Walaupun hanya 2 ayat ya di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang tokoh ini, tetapi banyak sekali buku-buku yang menulis tentang tokoh ini. Banyak seminar-seminar yang diadakan untuk membahas
tokoh yang satu ini, yaitu doa Yabes. Bapak Ibu pernah mendengar doa Yabes? Tentunya pernah mendengar nama Yabes. Tetapi nama Yabes ini sangat kecil, ya, jarang diungkapkan secara sering ya di dalam Alkitab. Tetapi ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang ada di dalam doa Yabes ini. Kita akan sama-sama melihat di dalam 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal yang keempat. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan yang ke-10. Kita akan sama-sama baca Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama baca. Saya hitung, kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan. Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku, limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa kekristenan itu tidak percaya dengan takdir. Ya, kekristenan tidak percaya dengan takdir. Tetapi orang dunia sangat percaya dengan takdir. Sehingga orang-orang dunia ini jika mendengar suatu kata takdir, ini begitu menakutkan bagi mereka. Contoh seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa seorang koruptor, wah saya memang menjadi koruptor, sudah menjadi takdir saya jadi koruptor. Apakah seperti itu? Wah saya ini memang dilahirkan jadi orang miskin. Apakah Tuhan menetapkan kita menjadi orang miskin? Seperti kakek saya dulu pernah mengatakan kepada Bapak Gembala, awake dhewe iki arep kaya apa? Ya pancen dadi wong melarat. Mbah-mbahe awake dhewe iki wong melarat. Ya dadi awake dhewe iki ora iso kon sugih. Ya panggah melarat. Tetapi apakah seperti ini? Apakah demikian Tuhan menetapkan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita hidup susah? Apakah kita hidup menderita? Apakah kita hidup sengsara? Nah, tetapi pertanyaannya, apakah tidak ada takdirnya orang Kristen? Pertanyaan seperti itu. Apakah ada takdirnya orang Kristen? Kalaupun itu dikatakan takdir ya bagi orang Kristen, bukan takdir, tetapi di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, kita akan sama-sama baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi orang Kristen ini takdirnya ya rancangan damai sejahtera, hidup berkelimpahan, masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tidak menentukan kita ini menjadi orang yang miskin, orang yang sengsara. Tetapi terkadang karena kebodohan kita, karena kesalahan kita sendiri, ya, kita hidup susah, kita hidup sengsara. Kita lihat bangsa Israel. Apakah bangsa Israel ini ditentukan untuk 40 tahun berada di pengembaraan di padang gurun? Padahal kalau kita melihat dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, itu hanya 1 minggu perjalanan sudah sampai. Sangat dekat. Jadi rancangan Tuhan bagi bangsa Israel selama 450 tahun di dalam perbudakan Mesir, keluar dari tanah Mesir karena memiliki rancangan yang baik bagi bangsa itu. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, tidak percaya dengan Allah yang benar. Akhirnya 40 muter di padang gurun. Dari satu tempat pergi ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Di satu tempat gerundel, tidak ada makanan. Di satu tempat gerundel lagi, tidak ada daging. Di satu tempat lagi gerundel, tidak ada air bersih. Di satu sisi gerundel ke ora teko-teko. Karena apa? Karena Tuhan ingin proses di dalam bangsa Israel ini. Lalu sampai kapan kita akan hidup susah, hidup sengsara karena kebodohan kita? Tergantung dari diri kita. Seperti bangsa Israel, begitu menyadari kesalahannya, Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan terhadap bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Jika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, renungan pada siang hari ini, kalau boleh saya beri judul bahwa doa Yabes adalah doa yang mengubah keadaan. Yabes, arti kata Yabes itu adalah derita, penderitaan. Kenapa dikatakan penderitaan? Karena pada waktu ibunya Yabes melahirkan, itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Di Jaten dulu ada namanya Yabes. Tetapi ini aneh. Awalnya namanya Mulyono. Di sini tidak ada yang namanya Mulyono ya? Ada? Tidak ada. Namanya pertama Mulyono. Tetapi anak ini seminggu lahir sakit-sakitan sampai berapa bulan itu sakit-sakitan tidak pernah sembuh. Sembuh sebentar, sakit lagi. Sembuh sebentar, sakit lagi. Akhirnya datang kepada Bapak Gembala. Pada waktu itu Bapak Gembala masih kurang lebih 1 bulan datang di Jaten. Pak, pripun iki Pak? Anak kula kok sakit-sakitan, pripun iki? Datang. Akhirnya Bapak mengatakan bahwa jenenge lek Mulyono kabotan. Dijenengne aja Mulyono, dijenenge Yabes ae. Padahal Yabes itu juga artinya menderita sebenarnya. Tetapi anehnya begitu diganti nama Yabes, anak itu sembuh, tidak pernah sakit-sakitan. Sampai sekarang orangnya masih ada. Padahal namanya Yabes itu artinya penderitaan. Kalau di tempat daerah-daerah lain di Sulawesi, itu namanya itu mengikuti keadaan. Misalkan contoh pada waktu melahirkan dalam keadaan banjir, namanya digantikan banjir, gitu. Namanya banjir.
Nanti kalau pada waktu lahir gelap gulita, ya, tidak ada penerangan, yang ada hanya senter, diberi nama baterai, diberi nama senter, seperti itu. Ya. Kalau di daerah Jawa Barat itu huruf hidup tapi diulang 2 kali. AA, II, ya, UU, OO, nah seperti itu diulang 2 kali. Tetapi terkadang orang ini menyepelekan sebuah nama, Bapak Ibu. Memberikan nama itu sakarpe dewi. Ya, memberikan nama itu sakarpe dewi yang aneh-aneh. Tetapi kalau kita tahu bahwa di Israel orang Yahudi ini sangat menghargai sebuah nama, karena nama itu akan membawa keberuntungan dia pada waktu dewasa. Keberuntungannya dia pada waktu dewasa. Jadi kalau Yabes itu diberi nama yang artinya penderitaan, itu orang tua sudah harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa anak ini kelak di kemudian hari pasti akan menderita. Pasti akan menderita. Tetapi pelajaran yang berharga bagi kita, Bapak Ibu, apakah Yabes ini akan bergantung kepada nama itu? Ya. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Yabes tidak menyerah dengan nama yang dia sandang. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil ialah bahwa Yabes ini tidak menyerah dengan keadaan. Apakah Bapak Ibu pernah menyerah dengan keadaan? Ya. Pernah menyerah dengan keadaan? Kalau kita melihat ada seorang sastrawan, ya, pujangga besar di tahun 1500-an yang menulis cerita Romeo dan Juliet, itu mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama. Bagi pujangga ini nama itu tidak berarti. Kalau nama saya ini sedikit memiliki arti, ya, ada memiliki sedikit arti. Nama saya itu Ferry Susilo Setiawan. Ferry itu orang tua melihat sebuah kapal feri. Bapak Ibu tahu kapal feri, kapal penyeberangan, menginginkan agar saya ini bisa menyeberang kemanapun, ya, tujuannya dengan baik. Susilo itu nenek saya yang beri nama, artinya baik. Susilo itu artinya baik. Setiawan itu setia. Setia itu namanya. Tetapi kadang orang Jawa kuno tidak pernah melihat arti nama. Ada yang namanya Bejo, nama Bejo, Paidi, ya, Sukidi, seperti itu, nama-nama Jawa seperti itu. Tetapi kalau di Israel ada namanya Samuel, Yusuf itu artinya Tuhan menambahkan. Daud itu yang dikasihi. Jadi pada waktu Yabes ini dilahirkan, ibunya itu harus siap dengan konsekuensi yang ada, bahwa anak saya ini saya kasih nama Yabes, suatu kali kelak pasti menderita. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat tadi, Yabes ini tidak menyerah dengan keadaan. Menyerah dengan berserah itu berbeda, Bapak Ibu. Kita berserah kepada Tuhan boleh,
memang kita harus berserah kepada Tuhan, tetapi tidak boleh menyerah dengan keadaan. Contoh Daud berserah kepada Tuhan. Dia lawan Goliat. Daud meraih kemenangan. Tetapi Daud tidak menyerah. Dia berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego berserah kepada Tuhan. Dia lewati bara api yang 7 kali lipat dipanaskan itu, dan api itu tidak membakar sedikit pun dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka berserah tetapi tidak menyerah. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kadang tidak sedikit orang-orang Kristen menyerah dengan keadaan yang ada. Wis keadaanku ini, wis ben ini, sak terusing ini. Tidak Bapak Ibu. Seperti kakek saya pernah mengatakan bahwa awake dhewe iki wong melarat. Wong melarat kuwi ora duwe apa-apa, isone yo mek beburuh. Dadi kowe kudu buruh, aku yo buruh, mas-masmu kabeh buruh. Memang uripe jinatrah dadi buruh. Nah, prinsip ini seperti hal seperti ini yang kadang melemahkan kita. Jadi pikiran kita tidak bisa berkembang. Kita tidak boleh menyerah Bapak Ibu. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Apapun keadaannya kita harus tetap berusaha. Karena Yeremia tadi mengatakan bahwa rancangan Tuhan ini baik bagi kita. Rancangan kita ini rancangan damai sejahtera. Kita hidup berkelimpahan, memiliki masa depan yang baik. Ini yang menjadi patokan kita, pandangan kita bahwa hidup kita ini sebenarnya dipelihara oleh Tuhan. Tergantung dari kita. Kita mau maju atau tidak. Kita mau berkembang atau tidak. Kita menyerah atau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita menyerah, yowes enaknya seperti itu. Berserah dengan keadaan. Tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi Yabes tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Sudah ada kutukan di dalam dirinya karena nama itu tadi. Karena orang Yahudi sangat menghormati sebuah nama. Seperti orang Batak, orang Timur Timur, orang yang di luar Jawa ini memiliki keterikatan saudara dengan nama. Jadi kalau namanya Simarmata, dimanapun berada, nanti kalau ketemu sama Simarmata berarti itu saudara saya. Kalau nanti ketemu sama Marga Tampu Bolon, yaitu ketemu Marga Tampu Bolon berarti itu saudara saya. Kalau orang Jawa kan tidak ada marga, namanya terpecah-pecah. Kalau di Yahudi nama ini sangat berarti. Oleh sebab itu saking berartinya Yabes ini merasa dirinya ini sudah dikutuki. Saya hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam penderitaan. Tetapi Yabes tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha mengubah keadaannya agar hidupnya menjadi lebih baik. Hal yang kedua yang bisa menjadi pelajaran, Yabes berdoa lebih sungguh-sungguh. Yabes mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak ingat, sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi Yabes bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan gerundel, bukan marah, tetapi datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kalau dari hasil penelitian, kemungkinan besar justru Yabes ini bukan orang Yahudi, Bapak. Bukan orang Yahudi. Tetapi karena Yabes ini bersungguh-sungguh berdoa kepada Allahnya orang Yahudi, di ayat yang 10 tadi dikatakan bahwa dan Tuhan mengabulkan doanya.
berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai dengan harta, Bapak Ibu, yang di dalam hidup kita ini. Kalau melihat peristiwa di dalam hidup saya, karena saya masih bayi, tidak ngerti apa-apa, tidak pernah merasakan, cuma dengar cerita. Kalau bayi umur 4 bulan di dalam kandungan bercampur dengan tumor, itu mustahil bisa sembuh. Kalau tidak dua-duanya mati, ya harus salah satu mati. Tetapi apakah hal ini menjadikan kita menyerah? Doa, pada waktu itu Bapak dan Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya tumor ini hilang. Tidak tahu tumor itu hilangnya kemana, tidak ngerti. Akhirnya sampai saya lahir tidak ada cacat. Ini kan saya tidak ada cacat. Coba, tangan juga genap 10, jari kaki juga genap 10, mata tidak ada yang gini 1, bibir juga tidak subing, gitu. Cuman hidung pesek. Tetapi saya mengucap syukur. Kalau saya bisa bercampur dengan tumor, lahir dalam keadaan sehat, sempurna, itu mengucap syukur saya. Dan saya 11 bulan 11 hari di dalam kandungan. Hebat enggak? 11 bulan 11 hari loh Bapak Ibu saya di kandungan. Sampai itu dikeluarkan paksa. Karena kalau tidak dikeluarkan paksa akan keracunan di dalam, malah mati. Saya saking senengnya di dalam sampai 11 bulan 11 hari. Hebat saya di dalam. Kuat saya. Akhirnya dikeluarkan paksa. Lahir dengan baik, lahir dengan sempurna. Tetapi setelah 4 bulan saya di luar, tumor itu kembali lagi sebesar kelapa. Akhirnya dioperasi juga. Tetapi kan walaupun dioperasi kan bayinya sudah keluar. Sudah beda lagi, situasinya sudah lain. Nah, ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita ini terkadang tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Tidak bisa dinilai dengan kemampuan akal kita. Dinalar pikiran itu kadang tidak bisa. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang tidak mungkin, bisa mungkin bagi Tuhan. Memang doa ini merupakan hal yang, kalau orang melihat bahwa doa ini yang sangat membosankan. Di kota-kota besar pun, di gereja Bandung itu gereja besar, itu yang doa hanya paling 8-10 orang, padahal itu gereja besar. Yang doa paling Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anaknya, sama ini diakan gereja, penata layanan, singer, leader, pemimpin pujian, ketua kaum muda, itu aja yang datang. Jemaat itu jarang sekali datang. Jadi doa ini semacam menjadi momok bagi sidang jemaat. Orang ini kalau disuruh berdoa sulit, angel kalau suruh berdoa. Padahal justru di dalam doa itu nanti kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 32, pada waktu Yakub ini bergulat dengan seorang laki-laki. Yakub ini awalnya artinya penipu. Yakub bergumul dengan seorang laki-laki sampai akhirnya ini sendi pangkal pahanya ini terpelecok, ya. Tetapi Yakub tidak patah semangat. Yakub tetap memohon agar
orang ini memberkati dia. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu orang itu berkata bahwa dia akan memberkati Yakub, dan mulai hari itu nama Yakub ini artinya Pangeran Allah, dan tempat itu diberi nama Peniel. Doa ini merupakan pergumulan, Bapak Ibu. Terkadang kita memang malas berdoa, itu memang ada sesuatu yang memang membuat kita ini malas berdoa. Wayah doa tapi kok sinetronnya pas seri ini kok pas api ya, menarik, ceritanya api. Wayah HP doa tapi kok apa kui enak seseorang sing ngejak janjian, COD-an. Nah, ini gangguan-gangguan Bapak Ibu. Gangguan-gangguan dari luar yang membuat kita ini akhirnya tidak berdoa. Marilah di tempat ini, Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini, kita akan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Saya percaya di rumah tangga Bapak Ibu semua pasti ada pergumulan-pergumulan doa. Apa yang menjadi keinginan di dalam keluarga, keinginan di dalam diri ini tentunya pasti ada, saya percaya. Entah itu pergumulan kecil atau pergumulan yang sangat besar, pasti ada. Tetapi kita akan bawa semuanya ini ke dalam doa. Jangan menyerah dengan keadaan, tetapi kita akan berserah kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber kehidupan bagi kita. Nah, yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini ya, bahwa Yabes menjadi saksi. Yabes ini menjadi saksi. Tadi dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 dan yang ke-13, begini disebutkan bahwa dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, rasul-rasul ini sangat dihormati oleh orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi bagi banyak jiwa-jiwa itu. Yabes menjadi saksi bagi saudara-saudaranya. Di antara Bapak Ibu tentunya ada di antara anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ada yang belum mengenal Tuhan. Kita bawa dalam doa. Kita bersaksi bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bersaksi ini adalah hal yang gampang-gampang susah, Bapak Ibu. Di Ngantru, di gereja Ngantru itu ada seorang yang Kristen tetapi menikah dengan orang Muslim kuat sekali. Kalau nggak salah LDI. Karena pada waktu menjadi Muslim, orang ini memakai cadar, hanya kelihatan matanya doang. Dan orang ini sangat benci dengan orang Kristen. Tetapi suami dari ibu ini selama 20 tahun berdoa bagi istrinya agar istrinya ini ikut bersama-sama dengan suaminya ikut ke gereja. Tantangannya banyak. Dicemooh, diejek, wes pokoknya kalau misalkan datang ke gereja ini sulit.
Tetapi selama 20 tahun didoakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya ada suatu kejadian peristiwa yang membuat ibu ini akhirnya mau datang ke gereja. Bahwa suatu ketika bapak ini tiba-tiba sudah mati, dideteksi itu sudah mati, tidak ada detak jantung, dan mati. Lah ibu ini akhirnya sambil menangis, sambil sedih, bingung, ya, berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memang Allah yang maha kuasa, kalau Engkau Allah yang maha pengasih, hidupkan suami saya. Kalau memang suami saya hidup, saat itu juga saya akan datang kepada Tuhan. Saya akan menjadi orang Kristen, saya akan melepaskan semua atribut-atribut saya sebagai orang Muslim. Tetapi anehnya mujizat Tuhan, orang ini hidup lagi Bapak Ibu. Sampai sekarang ada. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Pak David, yang pada waktu Paskah bersaksi di depan itu, nah itu istrinya itu pakai cadar, tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Pak David yang sudah meninggal hidup kembali. Ada satu lagi, di Ketanon ada orang Kristen. Nah, orang Kristen ini awalnya melihat rumah, orang temannya bangun rumah, mau masang genteng, mau masang kuda-kuda. Orang kalau masang kuda-kuda biasanya ada pisang, ada kelapa, ada semacam takir-takir gitu, dipasang, digantungi gitu. Tetapi orang yang dikunjungi ini tidak memasang itu. Akhirnya orang ini bertanya, opo ra wedi lek bangun omah masang gendeng, masang kuda-kuda ora dipasangi gedang, ndak ada kelapa, ndak ada takiran, sesajen, apa ndak wedi? Diberitahukan bahwa ndak takut, karena ada Tuhan yang maha kuasa. Akhirnya orang ini melihat pada waktu kuda-kuda dipasang, genteng dipasang, ndak terjadi sesuatu, ambruk ya ora, sing sambatan sakit juga tidak. Akhirnya orang ini percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, datang ke gereja, tantangannya sulit karena istrinya yang menentang. Kita tahu Ketanon itu kan daerah Muslim, daerah hijau, ya, kuat di sana. Jadi orang ini kalau mau ke gereja Ngantru, sepatunya didelik nih, bajunya didelik nih, kadang sendalnya itu dimasukkan ke dalam air, ben ora sandalan, ben ora datang ke gereja, maksudnya gitu. Tetapi bapak ini sabar, selama beberapa waktu sabar, tidak pernah marah. Digituin sama istri itu tidak pernah marah. Nah, suatu ketika tiba-tiba ngomong, Pak, neng gereja ki sakjane piye to? Yo lek pengen ngerti yo ning gereja ayo. Akhirnya datang kepada Tuhan, ke gereja, hingga saat ini orang ini setia dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, kita bersaksi memenangkan jiwa itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan. Tetapi satu hal yang dapat kita petik dari pelajaran bahwa kesaksian ini memang wajib bagi kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk jiwa yang belum mengenal Tuhan juga. Yabes menjadi saksi bagi saudara-saudaranya dan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, dari pelajaran Yabes ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama berserah kepada Tuhan, tetapi tidak menyerah dengan keadaan. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga kita bisa menjadi saksi Kristus
di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan yang sangat singkat ini biarlah kita akan sama-sama melihat bahwa kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik. Saya mohon pemain musik akan datang ke depan. Kita akan pujikan doa Yabes. Bapak Ibu sudah pernah tahu ya lagu doa Yabes? Bapak Ibu akan saya undang bangkit berdiri pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daerahku
Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga. Saat yang indah boleh kami rasakan saat ini. Kau hentar kami datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan melalui suara kami, melalui puji-pujian kami semua Bapa. Kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Semua ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami merasakan bahwa kasih kemurahan-Mu senantiasa nyata, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari boleh kami rasakan. Tidak ada hal yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu selain ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Terkadang di dalam hidup kami semua Tuhan, terkadang kami jatuh, terkadang kami bangun, terkadang kami melewati lembah-lembah kekelaman, terkadang kami mengalami hal yang sangat baik. Tetapi kami percaya di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, di dalam keterbatasan kami, kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagi kami semua, dan kami dapat melihat kemuliaan-Mu bagi kami. Tuhan, ajari kami untuk kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Ajari kami untuk kami senantiasa berserah kepada Tuhan, agar kami senantiasa dekat kepada Tuhan sebagai Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang mengetahui segala rancangan yang baik bagi kami. Biarkanlah kami akan senantiasa memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam keadaan kami susah, di dalam keadaan kami senang, kami akan senantiasa naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu, karena kebaikan Tuhan tak ternilai bagi kami semua. Berkati kami semua pada siang hari ini Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang saat ini ada, sidang jemaat-Mu yang saat ini menantikan berkat Tuhan, menantikan lawatan Tuhan. Bila Tuhan melawat setiap kami yang ada di tempat ini, memperbaharui kami semua, agar hidup kami hari demi hari boleh menjadi lebih baik dan yang terbaik Tuhan. Jika pada pagi hari ini saat ini ada yang sakit, biar Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala sakit penyakit akan keluar, segala sakit penyakit akan disembuhkan, karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kuasa, tak terbatas oleh apapun. Jika saat ini ada yang mengalami lemah iman Tuhan, biar Tuhan akan menguatkan, memberikan kekuatan bagi saudara kami saat ini, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini lemah boleh dikuatkan oleh kuasa Roh-Mu. Jika saat ini mengalami kekurangan ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, Tuhan akan memberkati, menambah-nambahkan rezeki, menambahkan berkat yang ada, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kami semua Tuhan. Walaupun di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan terjepit, tidak ada jalan bagi kami untuk kami melangkahkan kaki kami kemanapun kami berada, tetapi kami memiliki Allah yang dapat membukakan jalan bagi kami semua, sehingga berkat itu boleh mengalir melimpah dalam diri kami. Berkati kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini saat ini. Kami percaya kuasa-Mu boleh Kau nyatakan bagi kami di tempat ini Tuhan. Berkati firman yang telah kami dengarkan. Biarlah perjalanan pelajaran dari Yabes ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kami semua, untuk kami senantiasa hidup berserah kepada Tuhan, hidup mengandalkan doa di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang saat ini ada.
agar hidup kami dapat dilihat orang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang baik itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera Allah, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita semua yang percaya katakan amin.